Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, alhamdulillah kita kembali bertemu ya. Sekarang kalian sudah di kelas 8 dan alhamdulillah pada kelas 8 kali ini matematikanya sekalian dengan Ustadz Hasroni ya. Langsung saja, inilah materi pertama kita di kelas 8 tentang pola bilangan ya. Nah, sebelumnya Ustaz ucapkan barakallah ya kepada anak-anak, kalian sudah naik kelas 8. Kemudian kita, walaupun kita ini sedang daring, tapi insya Allah tidak akan mengurangi semangat anak-anak sekalian untuk belajar, dan tentunya anak-anak tetap mendapatkan ilmu ya dari setiap mata pelajarannya, khususnya di matematika. Kalian bisa belajar dari apa yang Ustadz akan jelaskan ini ya. Nah, kompetensi dasar yang pertama 3.1 menentukan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita melalui media pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya dengan benar. Kemudian yang kedua, menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan dengan benar. Yang ketiga, mengenal macam-macam barisan bilangan. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, kita lanjut yang pertama, kita akan membahas pola bilangan itu sendiri. Apa yang kalian ketahui tentang pola? Ada yang pernah mendengar kalimat pola? Ya, kita sadari atau tidak, alam, kemudian hewan dan tumbuhan mempunyai pola tertentu. Misalnya kalian lihat seperti gambar itu. Ya, ada polanya ternyata. Nah, gambar berikut merupakan salah satu pola bilangan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian lihat formasi pesawat tempur di situ. Ada polanya ternyata. Kemudian kalau lihat-lihat di TV ya, ada formasi leaders, itu ada polanya. Nah, jadi apa sih pengertian pola bilangan? Nah, di sekolah dasar kamu tentu pernah belajar membilang loncat seperti berikut. Misalnya dari 2 kalian loncat ke angka 4, kemudian loncat lagi ke angka 6, kemudian lagi loncat ke 8 sampai ke 10. Kemudian bisa jadi kalau angka yang lebih besar lagi, kalian dari angka 80 ternyata balik lagi ke 75, kemudian balik lagi ke 70, balik lagi ke 65, balik lagi ke 60. Nah, dari contoh-contoh itu dapatkah kalian menemukan aturan barisan bilangan di atas? Gimana ya? Gimana ya? Oke, kita coba yang pertama ya. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau kita lihat itu 2 ke 4 itu ditambah 2 ternyata ya. Kemudian 4 ke 6 juga ditambah 2. 6 ke 8 ditambah 2, 8 ke 10 juga ditambah 2. Jadi, aturan barisan di atas adalah selalu bertambah 2. Kemudian yang kedua 80, 75, 70, 65, 60. Sama dengan yang tadi, ternyata 80 ke 75 itu dia dikurang dengan 5. 75 dikurang 5, 70. 70 sama 65 itu dikurang 5 lagi sampai 60 itu. Nah, ternyata aturan barisan di atas adalah selalu berkurang. Nah, jadi terlihat ya polanya ya. Nah, urutan bilangan seperti pada contoh tadi
disebut juga sebagai pola bilangan. Polanya bertambah 2, yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua itu berkurang 5. Nah, karena urutan pada bilangan tersebut mempunyai pola atau aturan tertentu, untuk melanjutkannya yaitu kita tambah 2 dan kurang 5. Gitu. Nah, ya. Jadi apa sih pola bilangan? Pola bilangan itu adalah susunan beberapa bilangan yang mempunyai pola atau aturan tertentu. Nah, yang pertama membuat formula dan melanjutkan pola bilangan. Nah, perhatikan pola bilangan berikut. Bagaimana polanya? 5 ke 10, kemudian 15, 20, dan seterusnya. Sampai kita lanjutkan sampai 3. Apa ya polanya? 5 ke 10, kemudian 10 ke 15, kemudian 15 ke 20. Oke. Aturan pada urutan bilangan tersebut dapat kita buat secara umum sebagai berikut. Misalnya yang 5 itu ya, urutan ke-1, 5 dikali 1. Urutan kedua, 5 dikali 2. Kemudian urutan ketiga, 5 dikali 3. Urutan keempat, 5 dikali 4. Urutan kelima, 5 dikali 5. Berarti kalau kita mau mencari urutan ke n, 5-nya kan tetap tuh ya. Coba, ini 5-nya tetap, 5-nya tetap, 5-nya tetap. Yang berubah adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya suku ke n yang mau kita cari. Berarti 5 dikali n, itulah polanya. Jadi kalau di sini berapa? 5 dikali 5 berarti ya, karena ini urutan kelima. 5 kali 5, 25. Yang kini 6, berarti 5 kali 6, 30. 5 kali 7, 35. Benar nggak ya? Coba kita cek. Ya, jadi pola bilangan di atas adalah 2, 4, 6, 8, itu 5n. Bentuk 5n merupakan bentuk umum dari pola bilangan 5, 10, 15, 20, dan 25. Ya. Oke, selanjutnya. Tentukan bentuk umum dari pola bilangan berikut. 3, 6, 9, 12, sampai seterusnya. Kemudian lanjutkan 3 bilangan berikutnya. Nah, yang pertama sama seperti tadi, kita lihat dulu ya polanya. Nah, pola ke-1, urutan ke-1-nya 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5, kemudian 3 kali 6, 3 kali 7, 3 kali n. Nah, jadi sama kayak tadi, ini 3-nya sama ya, semuanya sama. Yang berubah adalah urutan ke-1, 2, 3 sampai ke 7. Berarti rumusnya atau polanya itu 3n. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21. Ya, enak kan kalau sudah ketemu polanya? Oke, berarti 15, 18, dan 21. Selanjutnya bentuk-bentuk pola bilangan. Yang pertama ada pola ganjil. Tentunya kalau pola ganjil ya suku-sukunya itu ganjil ya. Suku ke-1 1, suku ke-2 3, kemudian suku ke-3 5, suku ke-4 7, suku ke-5 itu 9. Artinya bilangan-bilangan ganjil sampai suku ke n. Nah, rumus suku ke n pada pola bilangan ganjil adalah 2n dikurang 1. Itu sudah rumusnya ya. Dengan n itu adalah bilangan asli. 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Kemudian rumus jumlah dari n, bilangan ganjil pertama adalah n kuadrat. Oke. Kemudian kita ke contoh aja ya biar lebih paham anak-anak. Tentukan suku ke 100 dari pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau ini kan suku ke-1-nya, ini suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5. Yang ditanya suku ke 100. Tentunya kalau kita mau tambahin sesuai dengan bilangan ganjilnya itu agak ribet ya. Maka kita gunakan rumus, ya enggak? Iya, gunakan rumus. Rumus suku ke n itu 2n kurang 1 kan tadi.
yang pola bilangan ganjil ini. Oke. Nah, kemudian kita masukkan N-nya kan 100. Berarti 2 dikali 100, 200 dikurang 1 berarti 199. Gitu ya. Mudah kan? Selanjutnya contoh yang kedua. Hitunglah jumlah dari 15 bilangan ganjil yang pertama. Nih, 15 bilangan ganjil pertama. Rumus jumlah N bilangan ganjil pertama itu tadi adalah N pangkat 2. Berarti jumlah 15 bilangan ganjil pertama 15 pangkat 2, yaitu 225. Berarti harus hafal rumusnya ya. Rumusnya itu adalah N pangkat 2. N-nya itu berarti yang angka yang ditanya ini ya, 15 ini. Oke. Selanjutnya, pola bilangan genap. Kalau bilangan genap berarti genap ya. Bilangannya kayak tadi ganjil. Kayak 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, rumusnya itu 2N dengan N-nya itu bilangan asli. Nah, rumus jumlah dari N bilangan ganjil pertama adalah N buka kurung N plus 1. Kalau bilangan genap, bilangan ganjil ini ya. Nah, kemudian pola segitiga. Pola segitiga berarti konfigurasi objek dari pola bilangan segitiga adalah itu ya, ada segitiga. Ada 1, kemudian 3, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3 dan seterusnya. Nah, rumus suku ke N pada pola bilangan segitiga itu adalah N buka kurung N plus 1 per 2 dengan N itu bilangan asli. Ya, jadi harus hafal ya anak-anak rumusnya ya. Selanjutnya, yang selanjutnya pola bilangan persegi atau pola bilangan kuadrat ya. Kalau kuadrat nanti tinggal dikuadratin aja berarti ya. Konfigurasi objeknya itu tadi 1, 4, 9, 16 sampai 50. Iya, seperti yang bilang kuadrat berarti rumusnya suku ke N-nya pada pola bilangan persegi ini adalah N pangkat 2 dengan N itu bilangan asli. Sekarang nomor 5. Pola bilangan persegi panjang. Konfigurasi objek dari pola bilangan persegi panjang adalah dia polanya persegi panjang 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Rumusnya N buka kurung N plus 1 dengan N itu bilangan asli. Yang terakhir adalah pola segitiga Pascal. Ini kayak gini bentuknya, kayak segitiga Pascal. Semua kayak gini ya. Baris ke-1 dia 1, baris ke-2, baris ke-3 sampai baris ke-6 dan seterusnya. Rumusnya itu 2 pangkat N dikurang 1. Sama N-nya itu adalah bilangan asli. Oke. Bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari pola bilangan ini? Tentunya banyak ya. Misalnya kita contoh pertama, sebuah tarian massal menggunakan pola lantai seperti pada gambar berikut. Nih, urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat. Nih, biar lebih jelas kita lihat ini urutan pertamanya. Ini 1 orang, misalnya ini 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah, tentukan banyaknya penari urutan ke-10. Ini kan baru sampai 4 ya tadi. 1, 2, 3, 4 berarti sampai ke 10-nya. Ya kan yang ditanya. Jadi penyelesaiannya pola lantai di atas adalah tadi 1, 2, 3, 4. Nah, aturannya berarti urutan ke-1 1, urutan ke-2 itu 2, urutan ke-3 itu 3, urutan ke-4 itu 4. Kalau urutan ke-10 ya 10. Mudah kan? Nah, jadi banyaknya penari di urutan ke-10 adalah 10 orang. Oke, itu saja materi hari ini. Pesan moral yang bisa saya sampaikan adalah agar hidup kita bahagia, buatlah pola hidup yang baik agar masa depan kita tertata. Nah, sebelum Ustadz akhiri, silakan jika ada yang mau ditanyakan di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi, kemudian kita bisa saling tanya jawab. Dan jangan lupa
kalian absen, presensi dengan cara ketik nama lengkap kalian di kolom komentar, spasi hadir. Dan jangan lupa like and subscribe ya. Kalau kalian sudah like and subscribe, silahkan kalian screenshot dan kirim ke WA pribadi Ustadz ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.